Sementara Prabowo menginstruksikan petugasnya tindak tegas. Nah, gambaran-gambaran 98 ada di saat ini. Ya, jadi kalau misalnya petugas-petugasnya Prabowo tersandung kasus, ya, bilang nih perintah atasan, ya saya hanya melaksanakan tugas atas perintah atasan. Atasan itu siapa? Ya, di sini aja kita paham. Ada nggak yang berani orang demo ke tempatnya Luhut Binsar Panjaitan? Nggak ada kan? Kenapa? Lah salah satu Luhut Binsar Panjaitan itu orang yang mendidik Jokowi sebelumnya. Paham lah sampai di sini, bro. Nggak mungkin dia kena. Ya tak? Itu dagelan, bro. Dagelan politik itu, bro. Ya. Ya begitu ya, guys. Ya, jadi selalu dia bilang marah kalau ada orang-orang membuat postingan Indonesia gelap, Indonesia gelap. Ya kan, selalu marah dia. Jadi pahamlah sampai di sini. Nah, mengenai postingan saya yang terbaru itu, ya, di saat buzzer-buzzer media-media kecil yang dipanggil oleh Bapak Jokowi itu, Agri, DJ, bagaimana? Paham sampai di sini ya, siapa yang akan dinaikkan, membuat huru-hara, membuat statement ingin gulingkan Prabowo. Enak kali kau. Jadi mau naik jadi presiden itu secara instan gitu. Itu aja yang sekarang aja secara instan. Terus di tengah-tengah perjalanan lu mau malak gitu. Enak kali lo. Lu mau ibarat orang goes ya, udah mau nyampe lu begal gitu. Enak kali. Iya enggak? Iya enggak? Nah, ingat tuh ya, di postingan saya terbaru di situ ada pemanggilan para opini-opini ya. Sampai disebut namanya Agri, DJ. Rupanya DJ itu adalah caleg PSI yang berteriak, ayo kita bersatu, lengserkan Prabowo, lengserkan mbahmu. Ya, saya itu wanti-wanti loh, kita akan menghadapi moneter ini ya. Hanya saja Prabowo rubahlah Pak, putuskanlah perjanjian politik ya, perjanjian politik dengan orang-orang tersebut. Maunya saya ya, berdirilah bersama rakyat, itu mau saya loh ya. Maunya saya, Prabowo, berdirilah, libatkanlah sipil, bekerja sama dengan rakyat. Ya, cari tahu siapa sih provokator yang sebenarnya di antara demo-demo tersebut. Betul enggak? Betul enggak? Ya, itu bener adanya loh yang begitu. Ya, kenapa? Harapan saya jangan tunduk ya Prabowo, ya. Karena opini-opini peliharaan termol itu ya satu persatu bermunculan ya di antara wapres orang-orang yang ini. Kalian ingat perkataan setelah mereka berkumpul ya, termol-termol ini bilang begini ya, hahaha ya, akhirnya mereka terjebak. Betul enggak? Siapa sih yang disindir terjebak itu? Jangan-jangan Prabowo, ya kan? Betul enggak? Ayo, siapa yang bisa ya menangkap omongan itu? Indonesia ini udah canggih. Yang namanya masyarakat rakyat Indonesia ini lebih pintar daripada Intel, ya, lebih jeli itu ya. Nah, itu salah satunya. Makanya begini, ada statement mereka, hahaha, katanya ya, akhirnya mereka terjebak sendiri. Lah saya berpikir loh sekarang ini baru saya terbuka ya. Oh, berarti selama ini apa yang dibicarakan yang namanya orang-orang ini terjebak, jangan-jangan Prabowo yang dijebak mereka. Betul apa benar? Kemudian salah satu ini lagi masih di mejanya Bapak Jokowi loh dia bicara itu ya, lagi berkumpul dengan Bapak Jokowi. Mereka ini berkumpul
Salah satu temannya nyaut, hahaha, berikan mereka umpan sampai ke lambung. Udah nyampe sampai ke lambung kan bansos selama ini. Ya keren bro. Nah itu baru terjawab guys. Ya baru terjawab. Lu mah nggak nyampe termol, mikirnya ke sono. Ya enggak. Ya lu mah nggak mungkin nyampe mikirnya ke sana. Ya mereka emang bener jahat menurut saya. Ya betul apa enggak? Ya saya meneliti loh omongannya dia. Hahaha, katanya akhirnya mereka terjebak sendiri. Nah, saya khawatir dengan mereka memenangkan Prabowo secara siluman kemarin ya. Ya, menjebak Prabowo itu yang saya khawatirkan. Ya kan, itu yang saya khawatirkan. Jangan-jangan Prabowo ini yang dijebak. Ya, akhirnya mereka masuk dalam jebakan katanya. Ayo, betul apa benar? Kemudian salah satu teman di belakang ada Jokowi lagi bicara loh. Ya, kemudian temannya salah satu menjawab, beri mereka umpan sampai ke lambung. Artinya, kalian udah makan yang namanya beras-beras, bansos-bansos selama ini ya, makanya pemerintah nggak mau buka data fiktif yang namanya bansos ya. Apa kabar itu BUMN? Anggota BUMN aja menerima dah itu ya bansos ya. Oke, jadi anggota BUMN aja bro, data-datanya itu para pejabat ada yang menerima bansos tersebut, ya kan? Nah, seperti itu ya guys. Nah, jadi kita saat ini menangkap apa yang dikatakan mereka, hahaha, mereka terjebak, ya terjebak. Saya khawatir itu benar, ya karena menang siluman Pak Prabowo ini ya dijebak mereka. Ya, benar nggak? Nah, terus ada lagi temannya yang menyambut ya kata-kata tersebut ya. Kata-kata tersebut, beri umpan mereka sampai ke lambung, ya kan? Betul nggak? Jadi umpan-umpan mereka itu udah ini ya kan, berupa uang lah, berupa bansos lah, udah masuk kan ke lambung Anda semua. Ya. Kalau kalian diracun bagaimana? Itu bro. Ya, beri umpan sampai ke lambung. Ya baru nangkap loh. Nah, itu ya guys. Jadi, siapa sih pemain di sini sebenarnya? Ya. Udah Bu, ngapain? Udah saya nggak pernah udah. Ya, nggak pernah saya gentar, nggak pernah saya mundur setiap ancaman orang-orang itu yang mengintimidasi saya. Nggak pernah saya. Apalagi lu maki-maki. Udah saya anggap tai lewat. Ya, saya anggap tai lewat itu ya. Saya nggak pernah mundur, apalagi bilang orang udah, akan semakin saya korek, ya. Betul? Ngapain saya mundur? Udahlah Bu, udahlah. Lah lu udahlah komennya, ya. Begitu. Ya, jadi para termol-termol ya, ingat. Ya. Video yang saya buat ini ya, jadi saya ingat kata-kata mereka itu ya bilang ya akhirnya mereka terjebak ya. Saya khawatir itu Prabowo yang dijebak mereka ya. Caranya bagaimana sih lu kasih solusi agar Prabowo itu selamat? Makanya saya bilang Bunglon itu seharusnya didampingin orang-orang baik, akan bersifat baik dia. Tapi kalau didampingin sama orang-orang koruptor dia akan maling. Ya. Nah, begitu bro. Ya, seharusnya begitu. Bagaimana sih caranya, solusinya? Ya, agar orang-orang ini menghalangi ya namanya Prabowo satu periode ini. Bagaimana?
Harusnya Bapak Prabowo ambil tindakan dengan tegas, jangan hanya menginstruksikan tindakan tegas terhadap pendemo. Ya, seharusnya Prabowo mencari tahu siapa sih provokator yang membakar-bakar itu. Siapa sih orang-orang ini? Nah, bersama rakyat. Kalau mau diselamatkan rakyat, rakyat itu berdaulat loh. Ya, rakyat itu berdaulat. Jadi, cari tahu hamanya, ya. Basmi bersama rakyat dong. Ya. Menyelamatkan Prabowo. Saya khawatir loh saat ini. Ya, saat ini saya tuh khawatir karena dari perkataan dua itu sangat berbahaya bagi saya. Paham? Ya. Bagaimana caranya? Solusinya yaitu putuskan Prabowo. Pak Prabowo, putuskan perjanjian politik dengan orang-orang elit tersebut. Berdirilah sama rakyat. Di parlemen itu masih ada pembela rakyat. Ya. Rubahlah semua kabinetnya itu. Lepaskan tunjangan-tunjangan istimewa bagi pejabat. Lepaskanlah yang namanya Prabowo. Kita mau tahu nih Prabowo, kalau Bapak Prabowo itu benar-benar bersama rakyat, nih misalnya ya, analisa saya, misalnya Prabowo melepaskan diri dari orang-orang tersebut. Prabowo mementingkan rakyat. Ya, Prabowo mementingkan rakyat. Jadi misalnya begini, kalau Prabowo udah terlepas dari orang-orang tersebut, muncul nih nanti. Ya, bermunculan mengatakan Prabowo pengkhianat lah. Akan lebih ramai lagi, seru loh. Disinilah kita kalau mau mengetahui siapa yang di belakang Prabowo itu. Ya, kalau Prabowo itu melepaskan diri dari orang-orang itu, berdiri berdaulat bersama rakyatnya, ya, otomatis Prabowo akan menang periode berikutnya. Kalau Prabowo itu, sayalah orang garda terdepan melawan mereka yang tadinya saya ini, asalkan dengan syarat ya, Prabowo berdiri di tengah-tengah rakyat, merubah semua kabinet-kabinetnya, ya, mengesahkan undang-undang perampasan aset, itu salah satunya, benahi institusi kepolisian, itu satu. Kalau Prabowo itu benar-benar menjalani ya apa yang kita sampaikan, ya bro, suatu saat akan bermunculan Prabowo pengkhianat. Betul? Betul nggak? Singkat kata, ya. Kalau Prabowo itu benar-benar apa yang saya disampaikan ini, nanti dia bilang begini, ya Prabowo pengkhianat, akan semakin membuat kegaduhan mereka. Ya begitu, bro. Salah nggak sih analisa saya? Kalau salah, coba dikorek, ya. Coba dikorek. Coba dikorek kalau salah. Nggak mungkin salah analisa saya. Ya. Jadi saya tuh khawatir. Ya, di dalam tahun-tahun ini, tahun 2026 ini, saya khawatir loh sama Prabowo itu. Saya nggak mau kalau yang namanya kelompok Mukidi ini maju. Apalagi anaknya diangkat. Ya, dia bisa apa, kerja apa. Kemana Prabowo bertugas, dia memisahkan diri, tidak pernah hadir di samping yang namanya presiden. Betul apa benar? Betul apa benar? Ya, seharusnya di mana letak yang namanya kerja, jamuan apa, pertemuan apa, rapat apa, seharusnya wakil presiden ada di sampingnya. Kenapa tidak? Tidak ada pernah hadir. Kenapa? Berseberangankah? Saya tuh orangnya jotos amat ya. Cetusan saya tuh meledak memang ya. Sekali ngebom kena semua, ya. Begitu. Ya enggak? Ada orang-orang sirik, bro. Ya, ada orang yang bilang di sini batasi orang pemberian gift katanya. Saya nggak butuh gift ya, saya punya usaha. Saya nggak butuh gift ya. Halo, yang follower tinggi itu udah saya catat nama Anda ya. Nama Anda itu udah saya screenshot barusan. Jadi untuk memblok akun kami ini kami udah paham. Oke.
Jadi harapan kami ya, saya terus maju meskipun yang namanya di sini kita dilarang ini ya, saya masih punya YouTube, tetap saya bersuara apapun bentuknya. Boleh kalian banned, boleh kalian ini akun, tapi otak saya nggak bisa kalian banned. Itu salah satunya ya. Oh, dibilang barisan sakit hati. Kalau ada orang membukakan matamu itu, kamu sakit apa gimana sih? Ya, justru kamulah itu yang sakit, bro. Ya, justru kamulah yang sakit. Kenapa? Ya, nggak sembuh-sembuh. Oh, wajarlah. Ya, mereka nggak sembuh-sembuh. Udah diberi umpan sampai ke lambung. Berupa apa? Bisa juga berupa uang yang udah kalian belanjakan masuk ke lambung. Bisa juga berupa bansos yang masuk ke lambung, ya kan? Begitu kan? Makanya berusaha mau gulingkan yang namanya Prabowo, ya kan? Nah, jadi inilah yang dikatakan betina itu, inilah ternak-ternaknya, bro. Beri umpan mereka sampai ke lambung. Jadi udah di lambung susah mereka sadarnya, bro. Ya, sakit selamanya dia. Ya, gitu. Ya. Ya terbaik provokasinya, sosok jadi pahlawan, iya kan? Nah, makanya ada kata Gibran dulu bilang ya, dia nyindir AHY nih. Nah, dulu buat opini, enggak bapaknya, enggak SBY-nya, enggak AHY-nya, cuap-cuap, enggak Ajengnya, cuap-cuap, enggak jelas ya. Kritik Jokowi dulu dia ya. Nah, ujung-ujungnya ya dijadikanlah Menteri Agraria seorang AHY ya kan. Terus tulislah tuh di Twitter si Fufu Fafa dulu ya, sama yang namanya Gibran ya, tulis cara menjinakkan anjing, beri mereka tulang. Ya kan begitu. Udah jinak kan? Udah jinak, udah dia mingkem, makanya udah diberi umpan sampai ke lambung. Keren, bro ya. Baru terjawab, bro ya. Ya, iya, benar itu adanya. Jadi di antara kamu ya yang menyimak konten-konten saya kalau sakit, sesungguhnya Andalah yang sakit. Ya, kenapa? Udah diberi umpan sampai ke lambung. Ya, mau jokowong. Terus udah dijinakkan. Ya. Nah, di dalam debat pun ya, bro, di dalam debat pun ya sama Bapak Mahfud MD, saya mau tanya, kalau rasio pajak mau dinaikkan, ya mau dinaikkan itu mau nyomot dari mana? Hati-hati loh. Rakyat ini sensitif loh. Sebelumnya udah diperingatkan sama Bapak Mahfud MD ketika debat. Dia ingin menaikkan ya 13% rasio pajak. Mau nyomot dari mana? Ya, anggaran tersebut. Ya enggak, mau nyomot di mana katanya. Nah, terus dia bilang gini jawabannya. Kita ini punya kebun binatang, jawabnya. Saking pinternya loh. Ya, kita gemukkan dulu, ya. Nah, kita gemukkan dulu mereka ini ya. Begitu, bro. Masih ingat loh debatnya. Nah, maka timbullah pula ternak-ternaknya yang sakit itu ya, yang pendukung-pendukung Gibran yang sakit-sakit itu. Ya, ada statementnya mereka, mereka udah terjebak. Ya, saya khawatir itu yang dijebak itu Prabowo, itu satu. Kedua, ya di antara kebun binatang tadi ya, saya bergeser kembali ucapan seseorang. Ucapan seseorang bilang ya, beri mereka umpan sampai ke lambung. Nah, makanya mereka sakit, nggak bangun-bangun, begitu ya. Yang ingin menaikkan rasio pajak siapa? Ya Gibran. Ya enggak? Dengan jawaban apa? Ketika Pak Mahfud MD menanyakan mau dicomot dari mana atau mau mengeluarkan anggaran APBN, nggak mungkin. Uang saldo negara ini sangat minim, nggak mungkin.
Ya kan? Nah, terus mau nyomot dari mana? Hati-hati loh, negara ini ya, rakyat itu sensitif. Ya kan begitu. Nah, dia bilang jawabannya apa? Kita kan punya kebun binatang. Ya, punya kebun binatang, makanya binatang-binatangnya digemukkan, dikasih umpan lambung. Lu binatangnya Gibran lo. Ya, yang tersinggung mana? Ya, yang tersinggung mana, coy? Ya, ya. Ya aduh, ini binatang-binatangnya Gibran udah diternakan, udah dikasih umpan sampai ke lambung. Nggak sehat-sehat sampai hari ini, bro, gering. Ya begitu, bro. Ya selalu komentar sama orang dia sakit, padahal dirinya udah cacing bansos masuk sampai ke lambung. Ntar lama-lama lambung lo meleduk lo, baru sadar kau kalau udah megap-megap. Iya, kalau udah megap-megap lo baru sadar. Ya, kalau masih kenyang makan diumpan sampai ke lambung belum bakal sadar lo. Ya, belum bakal sadar lo. Selalu diumpan sampai ke lambung ya, lambung lampau membengkak. Ntar kalau udah megap-megap. Baru, bro. Ya, nah itulah binatang-binatangnya Gibran. Nggak akan sadar kalau udah dikasih umpan lambung. Ya. Ya. Ya enggak. Ayo. Betul apa enggak? Ya, dia nggak bakal sembuh. Lambung mereka kronis. Ya. Lambungnya kronis, guys. Ya, kenapa? Itulah binatang-binatangnya. Ya, udah digemukkan, diumpan pula, ya sampai ke lambung, ya kan? Oke, guys, salam waras, guys. Aku mau menyapa orang-orang ada di YouTube dengan tema yang sama ya, guys. Nyok kumpul. Ya Gibran mantap lah, bisa ternain yang namanya di kebun binatang. Ya kan, bisa naikin rasio pajak. Iya enggak? Ya, beri umpan makanan ternak-ternaknya yang di kebun binatang itu ya udah dikasih umpan sampai ke lambung, ya kan? Bagaimana? Keren, bro. Emang hebat. Terbaik lah begitu. Terus kalau yang siapa namanya nyinyir selama ini kayak AHY, beri mereka tulang anjing itu, beri tulang supaya dijinakkan. Nah, itu udah paham lah sampai di sini, oke, guys. Jangan sok-sok nggak pro sama yang namanya ini ya. Oke. Gibran mantap ya, betul sekali. Karena kemantapan apa? Termasuk Anda dipelihara, ya ternaknya digemukkan, pakai umpan lambung, ya kan? Begitulah. Ya, udah berhasil menjebak, ya kan? Mereka udah dikasih umpan sampai ke lambung, makanya sakitnya sampai kiamat. Oke? Dah, ya.